Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah semua baik ya. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi sekarang ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, sekarang kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Nah, untuk memimpin doa kali ini, silahkan Atila Aulia Azizi untuk memimpin doa untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan. Sebelum kita memulai, silahkan membaca doa. Baca doa mulai. Selesai. Yeah. Dan alhamdulillah sebelum kita mulai, Bapak sudah absen tadi, yang sudah ikut bergabung yang ada di Zoom meeting kali ini. Alhamdulillah Bapak sudah absen semuanya. Dari Amanda, Atila, maupun yang lain, dan semuanya. Yang tidak bisa ikut bergabung, mungkin nanti menyusul absennya lewat Google Form, tidak apa-apa. Oke, anak-anak. Nah, Bapak akan tampilkan materi kita yang akan kita bahas kali ini. Kalian bisa lihat di sini, materi kita kali ini adalah permintaan dan penawaran. Nah, kali ini KD kita kompetensi dasarnya adalah keseimbangan dan struktur pasar. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini, yang pertama itu kalian harus bisa menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran. Menjelaskan kurva hukum permintaan dan penawaran. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi proses terbentuknya harga keseimbangan. Nah, kali ini sebelum kita mulai, sebelum kita mulai, Bapak akan ini gambar apa? Orang sedang apa? Sedang berbelanja. Gambar kasir, Pak. Nah, makanya tempatnya, lokasinya di mana? Sedang berbelanja. Apa yang dibelanjakan? Toko buku. Oh, toko buku. Oke. Nah, kalian mungkin ini sedang apa? Sedang lagi di toko buku. Kaitannya dengan materi kita apa sekarang? Kita lihat di sini. Ini lagi apa ini? Ini apa ini? Gambar apa? Toko buah itu, Pak. Oke, toko buah. Kaitannya dengan materi kita ini adalah bagaimana sekarang kita mengaitkan materi yang dulu dengan yang sekarang, kemudian kita akan mempelajarinya di materi permintaan dan penawaran. Tapi sebelum kita mulai materi permintaan dan penawaran, Bapak akan memutarkan video pembelajaran yang berisi animasi di sana. Silahkan kalian nanti perhatikan baik. Nah teman-teman, pernah kepikiran gak sih kenapa harga satu mangkok bakso itu seharga X rupiah dan harga satu buku itu seharga Y rupiah? Dan bagaimana sih harga itu bisa muncul? Pernahkah kalian mendengar tentang permintaan dan juga penawaran dalam suatu kegiatan ekonomi? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penawaran. Nah, secara umum, istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di dalam suatu pasar. Nah, penawaran bisa timbul dikarenakan adanya suatu keinginan seseorang untuk melakukan sebuah produksi yang disertai kesediaan bahan baku dan juga kemampuan produsen untuk mengolah yang akhirnya menghasilkan sebuah penawaran. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi,
jumlah pedagang, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, sedangkan bunyi hukum penawaran, apabila suatu harga barang naik, maka jumlah penawaran pun akan ikut naik. Dan apabila suatu harga barang turun, maka jumlah penawaran pun akan ikut turun. Nah, dari penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa bunyi hukum penawaran itu bersifat positif, karena naik dan turunnya jumlah penawaran mengikuti dengan naik turunnya harga barang. Oke teman-teman, itu adalah sedikit pengenalan tentang penawaran dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan permintaan dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan ataupun dibutuhkan oleh seorang pelanggan. Nah, permintaan ini bisa timbul karena adanya suatu keinginan atau kebutuhan yang disertai kesediaan seseorang dan juga kemampuan seseorang untuk membeli untuk menghasilkan sebuah permintaan. Sama halnya dengan penawaran, permintaan pun mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, perkiraan di masa depan, distribusi pendapatan, usaha produsen, dan juga jumlah penduduk. Nah, sedangkan hukum permintaan itu berbanding terbalik dengan hukum penawaran. Karena apabila suatu harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan apabila suatu harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Oleh karena itu, bunyi hukum permintaan itu bersifat negatif. Nah, kedua hukum permintaan dan penawaran itu berlaku dengan memperhatikan asas ceteris paribus, di mana asas tersebut menyatakan bahwa semua faktor itu dianggap konstan ataupun tetap. Nah, teman-teman, dari penjelasan tersebut, apakah kalian sudah mengenal tentang apa itu permintaan dan juga penawaran dalam suatu kegiatan ekonomi? Nah, di sini kita juga akan membahas apa pengaruh permintaan dan juga penawaran terhadap munculnya suatu harga. Nah, mari kita coba ilustrasikan dengan contoh berikut. Bayangkan kalian adalah seorang penjual es krim dengan mempertimbangkan ongkos dan juga keuntungan yang ingin diperoleh. Anggap saja kalian memasang harga Rp4.000 untuk satu buah es krim yang kalian jual di kedai kalian, dan orang-orang mulai berdatangan untuk membeli es krim kalian. Tapi karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari es krim di kedai pesaing kalian. Ternyata pesaing kalian memasang harga lebih tinggi dari kalian, tetapi masih saja laku didatangi oleh orang-orang. Jika saja kalian tidak kehabisan stok es krim, maka kalian masih bisa berjualan, bahkan menambah keuntungan. Saatnya untuk menelepon supplier untuk menambah stok es krim. Nah, karena stok es krim sudah tersedia, orang-orang mulai kembali ke kedai kalian, dan ternyata permintaan es krim begitu banyak. Ini bisa menjadi kesempatan kalian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, pertama kita simpulkan materi kita kali ini. Oke, permintaan. Ya, permintaan itu adalah jumlah produk, barang, maupun jasa yang diinginkan konsumen pada tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Itu pengertian permintaan. Kemudian yang kedua, macam-macam permintaan. Permintaan absolut, potensial, dan efektif. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang itu sendiri, selera konsumen, minat atau keinginan masyarakat. Kemudian macam-macam penawaran, ada yang bersifatnya individu, ada yang sifatnya kolektif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, harga barang itu sendiri, sama biaya produksi, semakin mahal biaya produksi, semakin mahal barang atau harga barang itu. Tingkat laba yang diharapkan, artinya kalau keuntungannya mau banyak ya harus dijual dengan harga yang tinggi, itu yang menyebabkan penawarannya naik. Tingkat persaingan juga mempengaruhi. Kalau banyak pesaing, makin banyak dia untuk berinovasi. Mungkin dalam harga, bentuk, dan seterusnya. Teknologi
bangsa. Oke, perhatikan ini sebelum kita mulai. Sebelum kita selesai, kita jawab dulu sebentar. Oke, mana yang benar? A, B, C atau D? Jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga yaitu Yang mana? Ah, A? Pak Guru. Oke, A untuk Amanda. Nanti kita lihat. Amanda, kamu salah itu. ya Pak Guru salah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas partisipasinya, Nana. Mohon maaf saya mengganggu istirahatnya hari Minggu ini. Nah, silakan memimpin doa sebelum kita menutup pelajaran kita. Silakan Wardina. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang berguna baik di orang di sekitarnya, orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.